Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tufar Warga Nugraha. Nanti juga ada Mas Gentavi Aji dan juga Mas Ahmad Sirojudin. Kami akan mempresentasikan tentang budaya visual. Jadi budaya visual adalah istilah yang secara konvensional dipergunakan untuk merujuk kepada lukisan, patung, pahatan, desain, dan artefak. Penggunaan ini mengidentifikasikan suatu perluasan makna dari apa yang sebelumnya disebut sebagai fine art. Budaya visual dapat dipergunakan untuk merujuk semua artefak kebudayaan yang menempatkan penampilan visual sebagai fitur utama yang ikut menentukan keberadaan atau tujuan dari artefak kebudayaan itu sendiri. Menurut Patrick Fury dan Kelly Fury, budaya visual dengan memberi penekanan kepada hubungan antara gambar atau image budaya dan penonton yang mereka sebut sebagai elemen-elemen budaya visual. Film-film yang kita tonton, dari buku-buku yang kita baca, dari gambar-gambar yang kita lihat, di situ banyak sekali mengandung image-image. Namun image-image itu tampaknya punya kekuatan terhadap diri kita dan dapat mempengaruhi kita. Lalu bagaimana sebagian image itu lebih kuat dibandingkan image yang lain? Mengapa image itu bisa jadi sangat kuat pada suatu momen namun tidak pada momen yang lain, dan bagaimana kita bisa berbagi pengalaman kita tentang image kepada orang lain. Relasi image dan budaya ini juga tidak bersifat satu arah melainkan dua arah, karena image dibentuk dan dimaknai berdasarkan pengetahuan yang kita dapat dari budaya. Namun pada gilirannya image membentuk ulang atau mempertahankan kebudayaan itu. Image sebenarnya tidak selalu menjadi image. Namun image akan menjadi image ketika ia tampak bagi seseorang dan dapat menghadirkan seorang konsumen atau penonton. Bagaimana kita bisa menjadi seorang spektator adalah apa yang menyebabkan kita menjadi sebagian dan berada dalam suatu budaya visual. Budaya visual juga dapat diartikan sebagai sebuah cara berpikir atau bertindak dan merasakan yang telah terstandarisasi secara sosial terhadap segala penampakan di dunia. Secara lebih spesifik, berarti budaya visual mencoba memahami budaya sebagai teks dan jalan hidup. Sebagai teks, konsep budaya visual mencakup objek-objek yang secara konvensional dianggap sebagai sasaran tontonan atau penglihatan yang berkelanjutan dan segala teknologi yang dipergunakan untuk memproduksi objek-objek tersebut. Salah satu contoh budaya visual yaitu ada aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok ini merupakan sebuah media sosial atau platform video musik dari Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016. Aplikasi ini adalah aplikasi pembuatan video pendek dengan dukungan musik dan dilengkapi dengan efek-efek yang cukup lengkap. Aplikasi ini sangat digemari dari banyak kalangan, orang dewasa dan bahkan anak-anak di bawah umur pun juga bisa mengakses aplikasi ini. Aplikasi TikTok ini merupakan aplikasi yang juga bisa melihat video-video pendek dengan berbagai ekspresi masing-masing tergantung pembuatnya, dan pengguna aplikasi ini bisa juga meniru dari video-video pengguna yang lain. Konten tersebut dan
konten tersebut dibuat juga oleh anak-anak di bawah umur yang belum begitu memahami arti dari video, dari apa yang mereka lihat, dan belum paham tentang apa isi dari video tersebut. Jadi banyak sekali mereka yang salah paham dan dalam menggunakan media sosial, salah satunya aplikasi TikTok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Genta Vidi Aji akan menyampaikan sedikit mengenai Instagram sebagai budaya visual. Instagram merupakan media sosial yang populer sebagai media promosi secara online dalam pemasaran digital, khususnya untuk produk fashion. Ada juga orang-orang yang menggunakan Instagram untuk saling sharing atau membagikan foto maupun video. Aplikasi Instagram yang dulunya masih dikenal dengan sebutan aplikasi Bourbon, yang didirikan oleh suatu perusahaan yang bernama Bourbon Incorporated dan dipelopori oleh kedua CEO mereka, yakni Mike Krieger dan Kevin Systrom pada tahun 2010. Kemajuan media sosial Instagram ini membentuk sebuah budaya populer di masyarakat. Adanya istilah selebgram merupakan salah satu wujud nyata dari budaya populer tersebut. Beragamnya bentuk visual yang menjadi konten dalam setiap postingan di Instagram juga menjadi tren yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya visualisasi foto OOTD atau outfit of the day oleh selebgram dalam mempromosikan sebuah produk fashion dianggap mampu menciptakan tren konsep diri dalam berbusana sehingga lebih menarik ketika dipandang. Fenomena visual foto OOTD tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para pemasar untuk mempromosikan produknya. Hal tersebut karena ditampilkan pada sebuah foto OOTD yang diunggah mampu menjadi bahan perbincangan di media sosial. Dalam dunia pemasaran digital dikenal dengan istilah engagement rate, yakni tingkatan keterlibatan dan interaksi follower. Selain itu, adanya tren visual foto OOTD membuat proses komunikasi dan promosi yang dilakukan bisa terjadi secara dua arah. Dalam hal ini, tidak hanya selebgram yang berpose menggunakan produk fashion tersebut dalam sebuah penampilan foto OOTD, namun masyarakat konsumen dapat melakukan hal yang sama di akun media sosial Instagramnya masing-masing. Hal itu secara tidak langsung membuat masyarakat konsumen juga turut mempromosikan produk fashion tersebut. Foto OOTD juga merupakan bentuk upaya representasi diri di media sosial, sebuah upaya untuk dianggap atau eksis dalam sebuah jaringan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sirojudin Ramadan. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tema tentang YouTube. Baik, mungkin langsung saja saya akan menjelaskan apa itu YouTube. Perkembangan media teknologi saat ini semakin banyak dalam kehidupan sosial masyarakat, seperti semakin meluasnya penggunaan internet dan handphone. Awalnya, perkembangan teknologi tersebut adalah untuk mempermudah manusia dalam berbagai hal. Salah satunya yang paling populer adalah YouTube. YouTube ialah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh 3 mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton,
dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California, dan memakai teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk menampilkan berbagai macam konten. Kebanyakan konten di YouTube diunggah oleh individu, meskipun perusahaan media dan organisasi lain yang sudah mengunggah material mereka. Situs ini sebagai bagian dari program kemitraan YouTube. Media sosial YouTube digemari oleh masyarakat untuk berbagai macam sarana, baik untuk sekedar melihat video ataupun mengunggah video ke dalam YouTube. YouTube sendiri memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah untuk mencari film, melihat musik, video terbaru, dan lainnya. YouTube juga memiliki kekurangan penyaringan antara video yang mencerminkan citra negatif, karena untuk pengambilan dan mengunggah dalam bentuk video dan tidak ada batasan khusus, jadi masyarakat dapat secara bebas mengunggah di YouTube. Kekuatan new media adalah teknologi komunikasi yang melibatkan komputer agar mempermudah dan mempercepat mendapatkan informasi dari internet, serta perkembangan teknologi informasi saat ini melahirkan budaya-budaya populer di kalangan masyarakat global. Tidak ketinggalan juga masyarakat Indonesia. YouTube sebagai media baru alternatif hiburan masyarakat mampu memposisikan diri begitu penting sehingga keberadaannya dapat dikategorikan sebagai sumber penghasilan beberapa kalangan masyarakat. YouTube yang notabene merupakan media baru sebagai kanal informasi dari seluruh belahan dunia, terbukti tidak hanya mampu menjadi media pesan yang cukup efektif, namun juga sumber mata pencaharian bagi mereka yang memanfaatkan media ini sebagai ladang penghasil uang. Alih-alih memberikan pesan bagi masyarakat tentang tema atau topik yang baru, bagaimana representasi budaya populer hadir dalam video blog yang termonetisasi dan digunakan sebagai sarana presentasi dari akun media YouTube Bayuska. Pemilik akun video blog di media YouTube dalam tataran teori SEO kultural communication oleh Mark Orbe, serta menganalisa bagaimana dominasi kapitalisme barat bekerja dalam aktualisasi diri di era media baru saat ini. Budaya populer adalah budaya yang lahir atas kehendak media. Artinya, jika media mampu memproduksi sebuah bentuk budaya, maka publik akan menyerapnya dan menjadikannya sebagai sebuah bentuk kebudayaan. Populer yang di sini tidak terlepas dari perilaku konsumsi dan determinasi media massa terhadap publik yang bertindak sebagai konsumsi. Budaya populer menurut Frankfurt adalah budaya massa yang dihasilkan masyarakat banyak sekali menggunakan media YouTube ini untuk mencari informasi penting yang tertinggal di media televisi. Media YouTube ini bisa berulang kali untuk memutarnya, dan banyak video-video yang masyarakat tonton. Video tersebut ada yang anak, orang dewasa, hingga orang tua. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang YouTube. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.